Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Move On bersama Jumal Mutazam. Ya, seperti yang saya janjikan video sebelumnya, bahwa kali ini saya akan berbicara soal meaning. Tetapi saya merasa ada penjelasan yang perlu saya tambahkan untuk video sebelumnya, yaitu tentang betapa pentingnya kata-kata untuk mengubah perilaku. Nah, di video sebelumnya berjudul kekuatan kata-kata untuk motivasi dan mengubah perilaku. Nah, sahabat-sahabat, untuk memantapkan bagaimana kita melakukan pengubahan perilaku dengan menggunakan kata-kata adalah, maka video ini saya akan tambahkan penjelasan-penjelasan tambahan. Saya berikan penjelasan-penjelasan tambahan agar kita clear ya, menggunakan kata-kata untuk mengubah perilaku itu menjadi jauh lebih mudah. Kalau yang video yang lalu kan baru contoh-contoh, sekarang teknisnya. Ya, namun sebelum saya membahas teknis, saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa video yang lalu saya memberikan contoh tentang bagaimana kita mengubah fokus dari kata-kata yang buruk pada satu kejadian, mencari kata-kata yang baik dari kejadian itu. Nah, sehingga mood kita menjadi lebih baik. Kalau moodnya menjadi lebih baik, maka actionnya menjadi lebih baik. Kalau actionnya lebih baik, ya hasilnya lebih baik. Begitu sahabat-sahabat ya. Nah, saya akan berikan tambahan contoh lagi dan nanti sekaligus kita akan bahas teknisnya bagaimana supaya menjadi efektif ya. Kita mengubah perilaku dengan kata-kata itu jadi efektif dan mudah caranya. Jadi gini, perilaku itu disebabkan karena program yang sudah tertanam dalam diri kita, karena mindset yang sudah tertanam dalam diri kita. Nah, mindset itu timbul karena masa lalu, pendidikan masa lalu, pola asuh masa lalu, pengalaman masa lalu, trauma masa lalu. Itulah yang membuat mindset kita. Ya, bullying atau pendidikan yang sangat bagus, yang penuh dorongan. Nah, itu juga pokoknya semua yang masa lalu itu akan memberikan pengaruh yang begitu kuat terhadap perilaku kita saat ini. Dan asiknya itu bisa diubah apabila kita berhasil mengubah program perilaku, maka insya Allah bisa dirubah. Nah, cara ngubahnya salah satunya adalah dengan kata-kata, sahabat-sahabat. Misalnya kita ini pemarah. Kalau kita ingin mengubah kita menjadi tidak pemarah, apa sih kebalikannya pemarah? Bukan tidak pemarah ya, kalau bisa ya kata-katanya diganti yang positif. Pemarah menjadi penyabar, begitu ya? Penyabar, boleh? Iya, pemarah menjadi penyabar. Maka tinggal ganti saja. Kalau dalam hati kita sudah merasa, iya memang aku pemarah, saya sebetulnya nggak suka, tetapi itu spontan. Nah, itu langsung diubah saja. Saya adalah penyabar. Dan lebih spesifik, lebih bagus. Saya pemarah terhadap anak-anak. Diubah langsung. Saya penyabar terhadap anak-anak. Mungkin kita pemarah itu kontekstual, artinya kalau di luar nggak marah, tapi kalau di rumah kok marah ya bawaannya. Atau sebaliknya, saya kalau di rumah baik, tapi kalau di kantor nggak marah ya. Itu namanya kontekstual. Jadi konteksnya apa, baru marahnya muncul. Nggak masalah. Oleh karena itu, kalau kita ingin lebih efektif, lebih spesifik
akan lebih efektif. Jadi kalau marahnya di rumah ya sudah, berarti kalimat yang kita ubah itu ketika di rumah. Saya ketika di rumah adalah sebagai orang yang penyabar, atau saya adalah orang yang penyabar ketika di rumah. Saya adalah orang yang penyabar ketika di rumah. Boleh ditambah kata-kata mulai sekarang dan seterusnya. Saya adalah orang penyabar ketika di rumah. Pemarah itu dulu. Nah gitu, pemarah itu dulu. Mulai sekarang dan seterusnya saya adalah penyabar ketika di rumah. Nah, langsung diganti saja begitu. Nah, kemudian apa? Nah, ini tidak sekali jadi, tetapi harus diulang-ulang. Kalimat itu diulang-ulang supaya masuk ke dalam hati. Ya, ada beberapa teknik, sekarang masuk ke teknik. Ya, ada beberapa teknik ya. Yang pertama adalah teknik yang harus dilalui. Ada step yang harus dilalui. Yang pertama tadi langsung diganti saja dengan apa yang kita inginkan, atau apa perubahan apa yang kita inginkan. Jadi dari pemarah menjadi penyabar, ya sudah, ucapkan saja langsung diganti. Ini kalau dalam NLP namanya content reframing. Kontennya yang langsung dilepas diganti, pemarah dilepas diganti penyabar. Begitu namanya content reframing. Nanti kalau dalam video berikutnya yang meaning itu adalah context reframing. Bagi teman-teman yang belajar NLP. Nah, langsung diganti sahabat-sahabat. Sebelumnya atau sekarang kita sedang menyadari kalau kita ini pemarah, tapi kita ingin berubah, tapi tidak mampu. Nah, dengan teknik ini insya Allah kita benar-benar bisa berubah. Yaitu apa? Diganti langsung kontennya. Marah itu ganti lepas, ganti sabar. Saya kok di rumah kok pemarah. Nah, sekarang, mulai sekarang dan seterusnya, saya kalau di rumah adalah penyabar. Nah, itu tidak sekali jadi, tetapi harus diucapkan terus-menerus supaya meneguhkan hati. Meneguhkan hati. Konsisten diucapkan terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Pak, berapa lama? Yang lama. Sampai berubah. Ya, makin diikuti syarat-syaratnya, stepnya makin cepat. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Tetapi progres itu pasti terjadi. Bisa lambat, bisa cepat. Progres itu artinya perubahan itu pasti terjadi. Rasakan saja. Asal mengikuti step ini ya, mengikuti step ini. Ya, pertama diganti kontennya. Yang tadinya marah ganti sabar. Saya adalah orang sabar ketika di rumah. Terus diucapkan terus, saya adalah orang sabar ketika di rumah. Ya, diucapkan terus, saya adalah orang sabar ketika di rumah. Kapanpun diingat, kapanpun ingat langsung diucapkan, iya saya adalah orang sabar ketika di rumah. Ya. Nah, yang kedua, Anda harus masuk dalam komunitas yang mendukung. Artinya ojo kumpul orang-orang pemarah. Kumpullah dengan orang-orang yang sabar. Cari contoh-contoh orang sabar. Cari contoh orang tua yang sabar. Ya. Cari bintang idola yang sabar. Sehingga kita terus mendapatkan contoh. Terus mendapatkan contoh begitu ya. Orang-orang yang sabar. Kalau kelihatan orang yang tidak penyabar ya, nah itu saya dulu. Gitu, harus ditolak. Ya. Harus di-avoid. Nah itu saya dulu. Sekarang kan saya orang yang sabar. Pak, tapi masih belum berhasil. Saya masih sering marah-marah. Enggak apa-apa. Ya, di video sebelumnya sudah saya katakan bahwa kata-kata dan perilaku itu linked one another. Itu connect, itu gandeng. Itu nyantol satu sama lain. Kuat-kuatan. Kalau perilaku kita lebih kuat, maka kata-kata kita akan berhenti.
atau tidak konsisten, nggak berhenti sih mungkin, tapi tidak konsisten sehingga tidak cukup mempengaruhi mindset, perubahan mindset. Kalau kata-kata itu dengan sengaja kita ucapkan terus menerus konsisten, diikuti step-step berikutnya yaitu masuk komunitas. Disusul dengan ikhtiar, Loh, kepengen berubah kan ya harus ada ikhtiarnya. Masa tanpa ikhtiar? Jadi stepnya ya sahabat-sahabat tadi diganti langsung. Yang kedua adalah diucapkan terus, konsisten, diucapkan dan diingat, disadari, diizinkan hatinya. Iya, saya memang mengizinkan saya menjadi orang penyabar. Diizinkan, diterima. Kalimat itu harus diterima. Terus diucapkan terus menerus secara konsisten. Lalu harus diikhtiari. Apa ikhtiarnya? Masuk dalam komunitas yang mendukung. Cari orang-orang yang penyabar. Cari contoh-contoh tokoh-tokoh penyabar. Cari idola penyabar. Terus diikhtiari apa? Diikhtiari dengan tindakan-tindakan yang mendukung, action-action yang mendukung. Apa action yang mendukung? Terserah, mau baca buku, mau bertekad bersama anak-anak, mau bikin grup yang judulnya sabar. Apapun harus ada actionnya, harus ada usahanya, entah apa. Anda tahu sendiri. Untuk menuju ke sana itu usahamu apa? Di samping mencari tokoh-tokoh idola dan masuk dalam komunitas itu. Nah, insya Allah kalau kita sudah melakukan itu 4 hal, langsung diganti saja. Ya, terus diucapkan, diterima, dihayati terus menerus. Lalu masuk komunitas dan mencari pendukung. Cari pendukung, cari model, cari idola yang mempunyai sifat sabar seperti yang diinginkan. Lalu kemudian diupayakan, ya ada action-action yang mendukung. Jadi tidak bermimpi, tapi benar-benar mempunyai tujuan. Nah, gini kalau orang ustadz namanya azam. Orang yang punya azam itu adalah ikhtiarnya harus kuat. Bisa berubah, bisa berubah. Nah, kalau nggak bisa berubah, nggak ada manfaat nasihat. Ini kan sebenarnya semacam nasihat kepada diri sendiri, lalu kita ucapkan terus menerus. Pak, itu kan kepada diri sendiri. Kalau kepada anak sama. Setiap hari terus diyakinkan kepada anaknya, terus ya, diyakinkan terus kepada anak-anak. Jangan pernah mak misalnya, pokoknya mama nggak mau tahu, nggak ngomong lagi, kali ini saja, udah ini terakhir ngomongnya, harus berubah. Enggak begitu. Sifat manusia itu memang harus diingatkan terus. Diingatkan terus begitu. Konsisten untuk membawa diri itu kepada sifat yang memang kita inginkan. Berubah. Insya Allah berubah. Ya, ganti sifat yang ingin dibuang, ganti yang bagus, langsung saja diganti. Terus diucapkan terus menerus dalam waktu yang lama. Kemudian harus diupayakan apa? Masuk komunitas, cari idola yang mempunyai sifat yang seperti yang Anda inginkan. Lalu diikhtiari terus menerus. Ya, begitu sahabat-sahabat. Itu adalah cara bagaimana kita mengubah diri atau mengubah orang lain. Kalau mengubah orang lain ya sama, cuman omongannya idealnya untuk orang. Nah,
salah satu syarat yang membuat kita menjadi cepat berubah adalah kalimat pengganti tadi yang mau kita replace tadi, misalnya pemarah jadi penyabar. Ketika kita mereplace-nya, kita harus menerima dengan hati terbuka. Kalau kita menolak, ragu-ragu, masih ada hal-hal yang membuat kita rugi untuk berubah itu, ya nggak bisa. Loh, nanti kalau saya penyabar nanti saya akan dibully orang. Ya udah, menjadi sulit. Karena harus bulat hatinya pada saat kita ganti, langsung diganti tadi di step pertama, langsung diganti. Pada saat ganti itu hatinya harus bulat dan menerima. Harus accepted, harus diterima sepenuh hati. Setelah diterima sepenuh hati, kemudian diucapkan terus-menerus. Karena pengucapan itu peneguhan hati. Ya mirip orang zikir begitulah. Itu meneguhkan hati. Saya adalah penyabar. Iya, saya adalah penyabar terus-menerus. Saya sudah membuktikan berulang-ulang ini sahabat-sahabat. Ya, berulang-ulang saya mengubah perilaku organisasi itu ya tidak sebentar, saya mengubahnya mungkin sampai 2 tahun begitu ya. Itu dengan mengatakan berulang-ulang, saya ingin sekolah saya menjadi the best, itu semua kalimat tak ganti the best. The best administrasi, the best karakter, the best kurikulum, the best. Pokoknya semua ada the bestnya. Dan tidak sia-sia, benar-benar bergerak menuju ke the best. Di beberapa poin benar-benar sudah menjadi the best. Di beberapa poin yang lain bergerak sangat signifikan. Begitu sahabat-sahabat. Jadi ubah langsung kata-katanya. Tidak usah ragu-ragu, mantap saja. Ya. Oke, apalagi ya? Itu ya, mantap. Terus kemudian diulang-ulang terus, diucapkan berulang-ulang di berbagai situasi dan kesempatan. Lalu harus diupayakan. Upayanya adalah masuk dalam lingkungan yang mendukung. Kemudian diikhtiari dengan ikhtiar sungguh-sungguh. Ya, dengan konsistensi terus menerus. Ojo mutung, waduh lah sudah tak ikhtiari 10 hari kok enggak berubah-berubah. Enggak. Ya, yang penting hatinya itu bertekad bulat berubah. Nah, isi ragu-ragu angel. Ragu-ragu itu ya tadi, kalau saya berubah nanti malah rugi. Nah, kalau ada itu ya yang jadi nggak sungguh-sungguh. Ada orang yang mau berubah malah merasa rugi, itu ada. ada. Nanti kalau saya meninggalkan maksiat nanti jadi malah. Begitu ada. Mau meninggalkan maksiat tapi ragu apa? Nek sudah ndak maksiat nanti rugi dia lah, itu susah. Maka pada saat kita mau berubah itu memang tekadnya harus bulat dulu. Terus kemudian langsung diubah sifatnya dengan kalimat ngubahnya. Tadi contoh yang paling mudah adalah kalau tadinya kita merasa pemarah, langsung diubah saya adalah penyabar. Mulai di sekarang dan seterusnya. Terus kemudian diucapkan begitu terus, saya adalah penyabar. Di berbagai kesempatan terus menerus. Sehari berapa kali Pak? Sebanyak-banyaknya semampu kamu. Semampu kamu, sebanyak-banyaknya. Terus diupayakan terus menerus. Jadi ada tekadnya, terus ada nasihat dirinya. Nasihat diri itu adalah tadi mengucapan yang terus menerus untuk meneguhkan hati, peneguhan hati. Terus kemudian ada ikhtiarnya. Dan ya, ke depan saya akan bahas meaning. Ini sebenarnya saya sudah ngomong begini pada video yang lalu, tapi saya merasa masih harus saya tambah penjelasan supaya lebih clear stepnya. Ya, ingat stepnya
langsung diganti saja sifat yang ingin diganti, kemudian diucapkan terus-menerus, kemudian diupayakan masuk komunitas dan diikhtiari dengan tindakan-tindakan yang mendukung. Sampai di video berikutnya ya tentang meaning. Untuk membedakan orang yang top dengan orang kebanyakan adalah meaningnya. Ikuti terus di video berikutnya. Saya kira itu sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.